Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2591. Kematian Alston membawa kejutan besar bagi Stars and Stripes. Para pejabat Stars and Stripes dan perusahaan Alstom masing-masing membentuk tim investigasi besar untuk menyelidiki kecelakaan tersebut. Kotak hitam pesawat mungkin mengalami benturan yang terlalu parah, dan itu hancur total saat ditemukan, jadi tidak ada cara untuk menemukan penyebab kecelakaan dari kotak hitam. Kecelakaan ini ditakdirkan untuk tetap menjadi misteri untuk waktu yang lama. Namun, dibandingkan dengan kasus seperti itu, masalah Triple Alliance jelas merupakan hal terpenting saat ini. Palu yang mengejutkan di Grand Canyon, Colorado benar-benar membuat takut orang-orang Stars and Stripes. Para pejabat Stars and Stripes mengadakan pertemuan untuk membahas masalah ini dalam waktu yang lama. Mereka mencoba mendapatkan lebih banyak informasi dengan menggabungkan video pada saat itu, waktu dan beberapa situasi di tempat kejadian. Tapi sayang sekali mereka tidak menemukan apapun setelah bekerja sepanjang malam. Siapa pria yang memakai topeng opera Peking itu? Apa palu di tangannya? Stephen dan Scarlett tidak banyak bercerita tentang proses pembunuhan Alstom, dan Scarlett juga tahu bahwa rahasia Stephen terlibat, jadi dia tidak banyak bertanya. Atas kematian Alston, Scarlett setidaknya senang di hatinya, karena Nick dipecat karena Alstom, dan Nick selalu ingin membawa Alston ke pengadilan. Menurut Stephen, Alstom Tong masih menjadi pembunuh yang membunuh Nick, jadi pembunuhan Nick bisa dianggap sebagai peristiwa yang membahagiakan. Stephen pergi setelah mengobrol sebentar dengan Scarlett, dan sekarang dia diikuti oleh banyak orang dari Stars and Stripes kapan saja, dan tidak baik bagi Scarlett jika dia tinggal bersama Scarlett terlalu lama. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Scarlett, Stephen kembali ke kediamannya dan menunggu kabar dengan sabar. Tidak lama setelah tiba di hotel, Zhao Cucu bergegas menuju kamar Stephen. Apa yang terjadi? Zhao Cucu memandang Stephen, yang sedang duduk dengan santai di sofa, dan berkata sambil mengerutkan kening. Saat ini, dia masih tidak tahu apa yang terjadi di Grand Canyon of Colorado, jadi dia sangat bingung dengan pelepasan Stephen yang tiba-tiba, dan yang lebih membuatnya bingung adalah pesawat Alstom jatuh dengan aneh. Tenang. Stephen menunjuk ke sofa dan berkata, duduk dan bicara. Petik 2. Zhao Cucu duduk di sofa, lalu berkata, saya mengkonfirmasi dengan kakek saya bahwa Anda telah dibebaskan sebelum Anda punya waktu untuk bertindak di Tiongkok. Mereka juga sangat bingung mengapa ini terjadi. Petik 2. Selalu ada beberapa hal yang tidak boleh diketahui orang. Stephen tersenyum misterius. Aku tidak tahu. Zhao Cucu bertanya. Mengapa kamu harus tahu? Stephen bertanya balik. Wajah Zhao Cucu sedikit membeku. Melihat ekspresi malu Stephen, dia tidak bisa menahan amarah. Mengapa saya tidak tahu? Apakah Anda tahu berapa banyak kekuatan dan kontak yang telah saya gunakan untuk menyelamatkan Anda? Apakah Anda tahu betapa khawatirnya saya tentang Anda? Zhao Cucu berkata dengan marah. Oke, jangan bicarakan itu, kamu harus tahu mengapa Stars and Stripes segera melepaskanku, kata Stephen. Mengapa saya segera tahu? Zhao Cucu bertanya. Karena informasi yang relevan harus dikirim kembali ke negara dalam waktu singkat, Anda secara alami akan tahu kapan saatnya tiba, kata Stephen. Tidak bisakah kamu memberitahuku sekarang? Zhao Cucu bertanya. Saya ingin mengatakannya, tetapi saya tidak tahu harus berkata apa, kata Stephen. Zhao Cucu tidak bisa membantu tetapi memutar matanya dan berkata, apakah kamu hanya berbicara omong kosong? Jika kamu tidak dibebaskan tiba-tiba, aku akan pergi ke ibu kota suci sekarang, kata Zhao Cucu. Kalau begitu aku harus berterima kasih. Bagaimana? Jika kamu memiliki pertanyaan, sembunyikan dulu. Setelah kembali ke China, aku akan memberitahumu apa yang harus aku katakan padamu.
Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal-hal ini. Lin, kata Stephen. Zhao Cucu mengerutkan kening dan memandang Stephen, berdiri setelah hening sejenak dan berkata, "Oke, setelah kamu kembali ke China, kamu harus memberitahuku semuanya dengan detail." Setelah selesai berbicara, Zhao Cucu berbalik dan berjalan keluar dari rumah Stephen. Kamar. Keesokan harinya, saat Stephen sedang menonton film romantis di hotel, bel pintu berbunyi. Bab 2592. Stephen bangkit dan membuka pintu, dan Will berdiri di luar pintu. "Tuan Lin, bolehkah saya masuk dan duduk?" kata Will. "Tentu saja." Stephen tersenyum dan menjauh. Will meminta sekretaris dan pengawalnya untuk tinggal, lalu masuk ke kamar Stephen. "Apakah kamu menonton The Shawshank Redemption?" Will bertanya sambil tersenyum ketika melihat film itu di TV. "Yah, ini salah satu film favoritku," kata Stephen. "Itu juga salah satu film favoritku. Dari sudut pandang ini, kita masih memiliki bahasa yang sama." Will tertawa. Stephen tersenyum, berjalan ke depan lemari es dan membukanya. "Apa yang ingin kamu minum?" Stephen bertanya. "Soda sudah cukup," kata Will. Stephen mengeluarkan 2 botol air soda dari lemari es, lalu berbalik dan berjalan di depan Will, meletakkan air di tangannya di atas meja di depannya, dan membuka botol itu sendiri untuk menyesapnya. "Tuan Lin, tujuan utama datang ke sini kali ini adalah untuk menyampaikan kepada Anda keputusan akhir kami," kata Will. "Apa keputusanmu?" Stephen bertanya. "Kami setuju untuk memulai negosiasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Dragon Kingdom bergabung dengan Triple Alliance, dan kami bersedia menunjukkan ketulusan yang cukup, tetapi premisnya harus bahwa Anda juga menunjukkan ketulusan," kata Will. "Tentu saja," kata Stephen sambil tersenyum. "Kami telah menetapkan waktu negosiasi khusus pada pukul 8 malam ini, dan lokasinya sudah dipilih," kata Will. "Jam 8 malam ini, ya, tidak masalah. Kalau begitu, saya akan membawa personel yang relevan ke tempat Anda," Stephen mengangguk. "Datang ke sini untuk menemukanmu sekarang. Selain mengungkapkan sikap kami kepadamu, ada satu hal lagi yang membutuhkan kerjasamamu, atau kerjasama klan naga," kata Will. "Ada apa?" Stephen bertanya. "Bernegosiasi malam ini, bisakah kamu menunjukkan kepada kami palu yang digunakan anak buahmu kemarin?" tanya Will. "Ketika waktunya tepat, kami akan menunjukkan kepadamu," kata Stephen. "Ya. Kau harus tahu bahwa kejadian kemarin berdampak besar pada kami dan menyadarkan kami akan krisis ini," kata Will. "Ini adalah kebijakan yang buruk. Jika Anda menyetujui permintaan kami sebelumnya, maka tidak akan ada hal seperti itu," kata Stephen. "Jika bukan karena kami tidak setuju dengan permintaanmu, maka mungkin kami tidak tahu bahwa kamu masih memiliki benda yang begitu merusak di tanganmu." Will memfitnah dalam hati, dan berkata, dengan senyuman di mulutnya, "Pokoknya, saat ini hasilnya masih dalam kisaran yang dapat diterima, dan saya juga harus berterima kasih kepada orang itu kemarin karena tidak terus menghancurkan pangkalan militer kami. Kami bukan perampok, kami hanya ingin berpartisipasi secara damai dalam eksplorasi hal-hal yang tidak diketahui." Lin, Stephen berkata. "Akan lebih baik jika semuanya bisa diselesaikan dengan damai," kata Will. "Ya." Stephen mengangguk. "Ngomong-ngomong, Tuan Lin, kamu seharusnya tahu apa yang terjadi beberapa jam yang lalu, kan?" tanya Will tiba-tiba. "Ada apa?" Stephen bertanya. "Pesawat Tuan Alston jatuh di pinggiran kota Walden. Tidak ada seorang pun di dalamnya yang selamat. Tuan Alston meninggal," kata Will. "Oh. Yah, itu berita yang sangat disayangkan," kata Stephen. "Alstom adalah pengusaha yang sangat penting dan luar biasa bagi Stars and Stripes kami, dan kematiannya merupakan kehilangan besar bagi kami," kata Will. "Belasungkawa saya," kata Stephen. "Baiklah." Will mengangguk dan berkata, "Dia mungkin pernah mengalami beberapa konflik denganmu sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia meninggal,
Kuharap semua ini dapat diselesaikan, termasuk semua keluhan antara kamu dan aliansi UKC. Apakah ini apa maksud atasanmu? Stephen bertanya. Itu yang dimaksud di atas, dan itu juga yang kumaksud. Will mengangguk. Jika aliansi UKC tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi saya tidak akan melakukan apapun padanya, kata Stephen. Oke, saya akan menyampaikan berita yang relevan ke aliansi UKC. Sudah hampir waktunya, dan saya harus pergi, kata Will, bangkit dan berjabat tangan dengan Stephen, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kamar Stephen. Stephen mengirim Will ke pintu, dan melambai ke Will dengan antusias. Setelah Will pergi, Stephen segera menyampaikan kabar tersebut kembali ke China. Setelah mendengar berita itu, bagian dalam Longguo langsung bergembira, namun masih banyak kebingungan yang mengikutinya. Mengapa Bintang dan Garis tiba-tiba berubah pikiran? Stephen sepertinya tidak melakukan apa-apa, mengapa sikap Bintang dan Garis begitu banyak berubah? Saat ini, personel intelijen di Stars and Stripes akhirnya mengetahui apa yang terjadi di Grand Canyon of Colorado. Alhasil, berita yang relevan ditempatkan di meja para pemimpin pada hari kedua setelah keajaiban di Grand Canyon. Apa? Kekuatan super dari klan naga menghancurkan setengah dari pangkalan dengan palu. Para pemimpin semua tercengang saat melihat berita itu. Zhao Tua, kapan klan naga memiliki kekuatan super seperti itu? Hancurkan setengah dari pangkalan dengan satu palu, apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Seseorang bertanya pada Zhao Sijun. Saya tidak tahu tentang itu, saya belum pernah mendengarnya. Zhao Sijun menggelengkan kepalanya. Mungkinkah ada kartu truf lain yang disembunyikan oleh klan naga yang tidak kita ketahui? Seseorang bertanya. Jika ini masalahnya, maka Stephen terlalu berani, kata seseorang. Mengesampingkan hal-hal ini, perubahan sikap Bintang dan Garis adalah hal yang baik bagi kita. Muatan kunci untuk memasuki metaverse akan segera penuh, dan jalan menuju metaverse akan segera dibuka. Kita harus merebutnya terakhir kesempatan untuk memasuki metaverse untuk berbagi, kata Zhao Sijun. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Perintahkan Stephen untuk bertanggung jawab penuh atas negosiasi dengan Bintang dan Garis, dan dia berhak membuat keputusan apapun yang tidak merugikan kepentingan nasional kita. Zhao Sijun mengeluarkan perintah kepada bawahannya, dan kemudian perintah ini disahkan ke Stephen segera. Bab 2593. Saat itu pukul 6:30 malam itu. Sebuah mobil khusus berhenti di depan pintu hotel. Ditemani oleh personel terkait, Stephen masuk ke dalam mobil dan melaju menuju pusat kota. Tuan Lin, di mana tim negosiasi Anda yang lain? Pengawal itu bertanya dengan curiga. Kami tidak memiliki tim, hanya saya, kata Stephen. Hanya kamu. Staf pendamping semua tercengang. Untuk negosiasi ini, Stars and Stripes, Maple Leaf dan Kangaroo telah menyiapkan banyak orang, termasuk beberapa negosiator berpengalaman, agar dapat bernegosiasi dengan lebih baik. Untuk menghadapi negosiasi ahli kerajaan naga, dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan mendapatkan lebih banyak keuntungan, saya tidak menyangka bahwa Stephen adalah satu-satunya. Jika terlalu banyak orang, itu akan dengan mudah mengganggu saya, yang tidak kondusif untuk penampilan saya, Stephen menjelaskan sambil tersenyum. Faktanya, kerajaan naga memberinya banyak ahli negosiasi, tetapi dia menolak semuanya kali ini. Negosiasi bukanlah negosiasi antara kerajaan naga dan Stars and Stripes, melainkan negosiasi antara Stephen dan Stars and Stripes. Stephen telah membuat persiapan yang cukup dan jelas tahu apa tuntutannya. Jika dia dengan gegabah bergabung dengan orang lain, itu akan sangat merugikan negosiasi. Di mata Stephen, dia telah menguasai senjata yang cukup untuk menghalangi aliansi tiga kerajaan, yang berarti dia pasti akan berada di atas angin dalam negosiasi ini. Sebaliknya, keuntungan melebihi kerugiannya. Pukul 7.50, mobil yang membawa Stephen melaju ke tempat yang terlihat seperti taman.
Mobil itu akhirnya berhenti di depan pintu sebuah bangunan tua. Stephen keluar dari mobil, dan Will, yang sudah menunggu di depan pintu, segera melangkah maju. Tuan Lin. Will berjabat tangan dengan Stephen dan berkata, "Orang-orang kami sudah lama menunggumu. Ayo, pergi, jangan sopan," kata Stephen. "Oke." Will mengangguk, lalu memimpin Stephen ke dalam gedung. Bangunan ini tidak hanya terlihat tua dari luar, tetapi dekorasi di dalamnya juga sangat tua. Ini adalah tempat di mana piagam perdamaian ditandatangani. Negosiasi Utara-Selatan diadakan di sini tahun itu. Tempat ini sangat penting bagi kami, jadi kami memilih tempat ini sebagai tempat negosiasi ini, jelas Will sambil berjalan. Stephen melihat sekeliling, dan ada banyak patung pria hebat dari Stars and Stripes di sekitarnya. Tidak lama kemudian, keduanya masuk ke ruang konferensi bersama. Setidaknya puluhan orang berkumpul di ruang rapat, melihat Stephen masuk, semua orang menunjukkan ekspresi tidak bersahabat. Stephen dapat merasakan bahwa suasana di seluruh ruang rapat tiba-tiba menjadi tegang. Stephen tersenyum dan berkata kepada semua orang, "Jangan gugup, ini hanya negosiasi. Jika negosiasi gagal, setengah dari pangkalan lainnya akan dihancurkan paling buruk." Kata-kata Stephen membuat wajah banyak orang tegang. Semua orang tahu bahwa akan ada negosiasi seperti itu hari ini karena seseorang menghancurkan setengah dari pangkalan Colorado dengan palu kemarin. "Ini pemimpin saya, Tuan Bob, dan dia juga bertanggung jawab atas negosiasi ini." Will menunjuk seorang pria dan berkata kepada Stephen. Pria itu kembung, mengenakan jas dan memegang tongkat di tangannya, dengan wajah yang sangat serius. "Tuan Bob," Stephen mengangguk padanya. "Karena kita di sini, mari kita mulai bicara," kata Bob dengan tatapan kosong, tidak berniat untuk menyapa Stephen. Stephen tersenyum, dia sangat akrab dengan arogansi barat semacam ini, jadi dia tidak mengatakan apa-apa, dan langsung duduk di kursinya sendiri. Meja itu adalah meja panjang, dan ada lebih dari selusin orang duduk di seberang Stephen, dan ada beberapa baris di belakang selusin orang, semuanya juga duduk, seperti kelompok pendukung. Di sisi lain, di sisi Stephen, meskipun ada lebih dari selusin kursi, hanya Stephen yang duduk, dan tidak ada seorang pun di belakang Stephen kecuali beberapa orang dengan kamera. Dua bendera nasional ditempatkan di atas meja di kedua sisi. Stephen meletakkan tangannya di atas meja dan menatap orang-orang di Stars and Stripes dengan senyuman di wajahnya. Seorang fotografer berdiri di sisi meja dengan kamera dan mengambil gambar. Foto itu kebetulan diambil dari tengah orang-orang di kedua sisi. Satu sisi penuh dengan orang-orang dari Stars and Stripes duduk dengan tegang, dan sisi lainnya adalah Stephen yang sendirian dengan senyum dan ketenangan di wajahnya. Foto ini dipublikasikan bertahun-tahun kemudian dan memenangkan hadiah Pulitzer dalam satu gerakan. Penggemar Stephen di Longguo memberi foto ini nama yang bagus. "Meskipun ada ribuan orang, saya akan pergi." Dengan semua orang duduk, negosiasi dimulai. Ini adalah pertama kalinya Stephen berpartisipasi dalam negosiasi tingkat tinggi, dan dia adalah satu-satunya di sisinya, tetapi meskipun demikian, hatinya masih sangat tenang. "Tuan Lin, halo," kata A, yang duduk di hadapan Stephen. Bab 2594. "Halo." Stephen mengangguk ke pihak lain. "Tentang negosiasi ini, pertama-tama, saya punya satu hal untuk dikatakan. Mengenai apa yang terjadi di Grand Canyon kemarin, saya pikir Anda harus membayar harga untuk kerusakan basis kami kemarin dan korban. Itu adalah dasar negosiasi," kata Long Tao A. "Satu hal yang ingin saya katakan adalah bahwa saya pribadi tidak tahu apa yang terjadi di Grand Canyon Colorado kemarin, dan saya hanya mendengar tentang kejadian tadi malam. Untuk kecelakaan seperti itu, saya pribadi benar-benar tidak ingin melihat itu, dan saya menyatakan penyesalan untuk para korban sendiri dan klan naga saya milik, tapi saya tidak begitu mengerti mengapa Anda membutuhkan kami untuk membayar harga untuk masalah ini. Apakah masalah ini ada hubungannya dengan kami?"
Stephen bertanya dengan curiga. Tuan Lin, karena kita sudah duduk di meja perundingan, tidak perlu terus mengucapkan kata-kata munafik itu, kata Long Taoa. Saya tidak berpikir kata-kata saya munafik. Semua yang saya katakan adalah yang paling tulus dan benar-benar dapat dipercaya, kata Stephen. Mendengar jawaban Stephen, beberapa negosiator dari Stars and Stripes saling memandang, dan mereka semua melihat keterkejutan di mata masing-masing. Meskipun semua orang tahu bahwa apa yang terjadi kemarin dilakukan oleh klan naga, tidak ada bukti mutlak bahwa itu dilakukan oleh klan naga, jadi mereka memasang jebakan untuk Stephen segera setelah mereka muncul, dan yang mereka inginkan adalah membuktikannya. Bahwa klan naga menghancurkan setengah dari pangkalan. Pada saat itu, klan naga dapat diminta untuk mengkompensasi masalah ini, tetapi ternyata Stephen menyangkal masalah ini begitu dia membuka mulutnya. Tersedia untuk negosiator profesional. Tuan-tuan, saya pikir kita bisa membicarakan beberapa hal yang lebih penting, alih-alih bertengkar tentang hal-hal yang tidak terlalu penting secara praktis. Saya tahu bahwa Anda orang-orang Stars and Stripes paling suka bergulat, dan seringkali hal kecil dapat membuat Anda sudah lama sejak kalian melakukan banyak hal di lini itu. Saya datang ke sini hari ini, saya tidak ingin membuang terlalu banyak waktu dengan Anda, saya perlu mendapatkan hasil yang saya inginkan, itu saja. Stephen berkata dengan serius. Apa hasil yang kamu inginkan? Seseorang bertanya. Kerajaan Naga telah bergabung dengan aliansi 3 negara Anda dan menikmati kekuatan yang sama seperti Anda, kata Stephen. Kalau begitu kita juga punya sesuatu yang kita inginkan, kata Bob saat ini. Apa yang kamu inginkan? Stephen bertanya. Ingin palu itu, kata Bob. Kerajaan panjang kami memiliki banyak palu berkualitas tinggi, dan kami dapat membantu Anda membuat palu sebanyak yang Anda inginkan, kata Stephen sambil tersenyum. Yang kami inginkan adalah artefak yang jatuh dari langit hari itu. Selama kamu bisa menyerahkan palu, maka kami akan menyetujui permintaanmu. Kalau tidak, tidak ada yang akan dibicarakan, kata Bob dengan wajah datar. Mau bagaimana lagi? Stephen menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus tahu bahwa palu adalah sandaran yang memungkinkan kami untuk duduk di sini dan bernegosiasi hari ini, dan itu juga fondasi kami. Jika kami memberimu fondasi, lalu kita masih punya modal apa yang bernegosiasi denganmu? Jika tidak ada palu, tidak ada liga, kata Bob. Palu itu milik kami, tidak mungkin memberikannya kepada kami, kata Stephen. Mengikuti dua kalimat dari kedua belah pihak, suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi tegang. Tidak ada yang terus berbicara, Stephen dan Bob saling memandang secara langsung, dan tidak ada pandangan mundur di mata mereka. Itu berarti tidak ada yang perlu dibicarakan. Negosiasi telah gagal. Mari kita lihat para tamu, kata Bob. Baik. Stephen berdiri sambil tersenyum, dan berkata, sayang sekali negosiasi ini tidak membuat kemajuan yang berarti. Petik 2. Setelah berbicara, Stephen berbalik dan berjalan keluar. Melihat Stephen berbalik dan pergi dengan keras kepala, semua orang yang hadir mengedipkan mata pada Bob. Berhenti, Tuan Lin. Sebelum Bob dapat berbicara, Will berbicara terlebih dahulu. Stephen berhenti, memandang Will dan bertanya, apakah ada yang lain? Petik 2. Tuan Lin, Anda masih muda, dan Anda terlalu impulsif. Negosiasi dan negosiasi secara alami perlu dinegosiasikan. Bagaimana Anda tidak membicarakannya untuk sebentar? Apakah sudah selesai? Will berkata sambil tersenyum. Apakah menurutmu perlu melanjutkan pembicaraan? Stephen berkata dengan bercanda. Will tersenyum canggung dan berkata, bicara, tentu saja perlu melanjutkan pembicaraan, silakan kembali, Tuan Lin. Stephen tidak terus keluar, tetapi berbalik dan berjalan kembali ke tempatnya. Aku juga tahu pentingnya palu untukmu. Dengan segala hormat, palu itu, kalau dipikir-pikir, seharusnya kau bawa keluar dari tempat itu, kata Will. Stephen tersenyum, mengangkat bahu, dan tidak berbicara secara langsung.
Saya tahu bahwa alasan mengapa Anda terobsesi untuk bergabung dengan aliansi kami pasti karena Anda telah memperoleh beberapa informasi penting dari saluran Anda, jadi saya tidak akan menyembunyikannya lagi di sini. Kunci metaverse misterius, dan juga dikenakan biaya untuk itu jika Anda Kerajaan Naga ingin mendapatkan bagian, itu bukan tidak mungkin, tetapi Anda harus tahu bahwa metaverse mewakili harta yang tak terhitung jumlahnya, dan harta itu benar-benar tak ternilai harganya. Seperti palu itu, bisa memasuki metaverse berarti kesempatan untuk mendapatkan harta, yang sangat penting bagi semua orang, jadi kamu harus menunjukkan ketulusan yang cukup, bukan hanya mengancam dengan palu kami itu. Kata Will dengan serius. Bab 2595. Apa yang dikatakan Will sangat tulus, dan dia mengungkapkan beberapa rahasia mereka kepada publik. Tentu saja, rahasia ini bukan apa-apa bagi Stephen, lagi pula dia tahu lebih banyak daripada Will, tapi ini memang mewakili ketulusan bintang dan garis. Palumu memang mengerikan. Itu menghancurkan setengah dari pangkalan dengan satu palu, tetapi ini tidak berarti bahwa kami benar-benar tidak ada hubungannya denganmu. Alasan mengapa kami bersedia bernegosiasi hanya karena kami tidak ingin lebih banyak perselisihan antara kedua belah pihak. Kerugiannya, kerjasama memungkinkan kita untuk mendapatkan lebih banyak dari satu sama lain. Saya harap Anda mengingat ini. Lanjut Bob. Jadi, ketika Anda mengajukan permintaan, bersikaplah realistis, dan jangan ilusi, kata Stephen. Kita perlu melakukan penelitian tentang palu itu, kata Will. Penelitian. Stephen mengangkat alisnya. Ya, kami tidak membutuhkan palu itu, tetapi Anda harus membiarkan orang-orang kami melakukan penelitian tentang palu itu. Apakah kami dapat meneliti sesuatu atau tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan kami, kata Will. Penelitian dapat dipertimbangkan, tetapi harus dilakukan di Longguo dan di bawah pengawasan kami, kata Stephen. Tentu saja bisa. Selain itu, kami juga berharap Anda dapat memberikan informasi tentang palu tersebut, kata Will. Aku bisa memberikannya padamu sekarang. Palu itu disebut Hammer of Doom. Itu memiliki efek yang kuat pada peningkatan kekuatan. Ini adalah ketulusanku padamu, kata Stephen. Mendengar kata-kata Stephen, seseorang di tempat kejadian segera merekamnya. Apakah dia dari metaverse itu? Tanya Will. Ya. Stephen mengangguk. Kata-kata Stephen membuat hati semua orang panas. Artefak seperti itu benar-benar berasal dari metaverse. Di masa depan, selama kunci metaverse diaktifkan dan jalur ke metaverse dibuka, itu berarti mereka juga dapat memperoleh banyak artefak seperti itu dari metaverse. Melihat mata orang-orang di sekitarnya yang bersemangat, Stephen mencibir di dalam hatinya. Memang ada hal baik di metaverse, tapi hal baik sebenarnya masih ada di Menara Langit, dan saat ini dia satu-satunya orang yang memegang kunci untuk masuk ke Menara Langit. Berapa batas pertumbuhan palu itu? Siapa yang menggunakannya? Tanya Will lagi. Saya tidak punya komentar tentang ini. Stephen menggelengkan kepalanya. Oke. Will tersenyum, lalu berkata, soalnya, kita sekarang telah membuat awal yang sangat baik untuk negosiasi ini. Saya yakin dengan ketulusan bersama kita, negosiasi ini akan dapat mencapai kesuksesan. Petik 2. Petik 2. Stephen bersandar sedikit, bersandar di kursi dan berkata, saya telah menyatakan ketulusan saya, dan sampai jumpa lagi. Petik 2. Tuan ini disebut operasi eksplorasi zaman. Bagi kami, eksplorasi ini sangat mungkin untuk membuka era baru umat manusia, jadi kami sangat mementingkan tindakan, dan memiliki batasan ketat pada personel yang memasuki metaverse, untuk mencegah metaverse alam semesta dihancurkan. Jadi, jika Anda ingin berpartisipasi dalam operasi ini, kamu harus membatasi jumlah orang, dan kamu juga harus membatasi orang yang masuk. Kata Will. Pembatasan apa? Stephen bertanya. Yang paling penting, kamu tidak bisa masuk, orang yang membawa palu tidak bisa masuk, potong Bob. Oh, Stephen mengangkat alisnya. Dengan kekuatanmu, ditambah pria dengan palu,
begitu kalian berdua memasuki metaverse, tidak peduli berapa banyak orang yang kami kirim, itu tidak akan ada artinya, dan bahkan mungkin kami semua akan dibunuh olehmu di dalam. Pada saat itu, toh tidak akan ada bukti, jadi untuk memastikan keselamatan personel kami yang relevan, pasukan non-konvensional tidak diizinkan masuk, kata Bob. Tidak masalah. Stephen mengangguk. Dia sendiri tidak terlalu langka di alam semesta Yuan. Xiao Chentian di antara orang-orang yang memasuki alam semesta Yuan sudah cukup. Lagi pula, kekuatan Xiao Chentian ada di sana. Xiao Chentian yang sedih seharusnya sedikit lebih kuat dari Zhao Tuntian, dan jika kondisinya memungkinkan, biarkan Xiao Chentian melakukan perampokan atau semacamnya, dan dia pasti akan menghasilkan banyak uang. Juga, jumlah orang di pihakmu tidak boleh lebih dari 10. Lanjut Bob. Tidak lebih dari 10 orang agak kecil. Stephen menggelengkan kepalanya. Jadi, berapa nomor harapanmu? Tanya Will. Bab 2596. Jumlah orang yang kami harapkan adalah 50 orang. Petik 2. Ini tidak mungkin. Petik 2. Negosiasi berlanjut, dan kedua belah pihak terus berkomunikasi secara mendalam tentang berbagai detail, dan akhirnya mencapai kesepakatan di dekat garis bawah masing-masing. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, itu tengah malam. Kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan tentang semua hal kerjasama. Selanjutnya, staf di lokasi menyusun apa yang disebut perjanjian kerjasama. Stephen dan Bob menandatangani nama mereka di atasnya dan mencap stempel resmi. Dengan demikian, kesepakatan seperti itu tercapai. Stephen mengambil kontrak dan meninggalkan lokasi negosiasi, dan segera melaporkan berita tersebut ke ibu kota Kekaisaran Kerajaan Naga. Setelah mendengar berita tentang Stephen, ibu kota Kekaisaran langsung mengadakan pertemuan penting sekitar pukul 1 dini hari. Tidak hanya para pemimpin yang berpartisipasi dalam pertemuan tersebut, tetapi juga pejabat dari klan naga yang berpartisipasi di dalamnya. Pertemuan tersebut berlangsung hingga dini hari, dan akhirnya terbentuklah tim ekspedisi yang dipimpin oleh Xiao Chentian. Ada 18 anggota tim ekspedisi, semuanya adalah master super kerajaan naga. Setelah ekspedisi didirikan, dibutuhkan pesawat khusus untuk terbang ke Stars and Stripes pada hari yang sama. Pada saat yang sama, para ilmuwan dari Stars and Stripes juga membentuk tim dan terbang ke kerajaan naga pada hari yang sama. Mereka akan melakukan setengah bulan penelitian ilmiah tentang Doomhammer di bawah pengawasan personel terkait dari klan naga. Mengenai hal ini, Zhao Tuntian sendiri tidak memiliki pendapat, lagi pula, Stephen memberikan Doomhammer. Matahari pagi bersinar di tanah kota Walden. Stephen berjalan ke balkon dan menggeliat. Dia tidak tidur semalaman, tapi dia masih penuh energi. Saat ini, ponsel Stephen berdering, dan telepon itu berasal dari Zhao Sijun. Kami telah membahas perjanjian yang Anda ajukan. Saat ini, tim ekspedisi yang dipimpin oleh Xiao Chentian telah dibentuk untuk pergi ke kerajaan bergaris bintang. Tim ekspedisi diharapkan tiba di kota Huadeng dari kerajaan bergaris bintang dalam 11 jam. Pada saat itu, Anda akan bertanggung jawab atas pekerjaan kontak yang relevan, kata Zhao Sijun di ujung telepon. Jangan khawatir, pemimpin, serahkan hal-hal ini kepadaku, kata Stephen sambil tersenyum. Beberapa dari kami sangat puas dengan hasil perjalanan Anda ke barat. Karena Anda tidak dapat bergabung dalam ekspedisi, Anda harus kembali ke China sesegera mungkin. Kami akan membalas Anda ketika waktunya tiba, dikatakan. Apa penghargaannya? Stephen bertanya. Kamu akan tahu ketika kamu kembali ke China, kata Zhao Sijun. Tidak apa-apa, aku akan mencoba untuk kembali ke rumah secepat mungkin, kata Stephen. Yah, itu saja untuk saat ini, perhatikan keamanan di Stars and Stripes, kata Zhao Sijun. Baik, Stephen berkata, menutup telepon, dan kemudian mengerutkan kening. Zhao Sijun tidak menanyakan tentang Doomhammer di telepon, yang merupakan langkah yang tidak terduga.
Masuk akal bahwa meskipun Zhao Xijun tidak peduli dengan munculnya senjata yang begitu mengerikan di klan naga, maka bos lain juga harus peduli, bukan? Itu normal jika Zhao Xijun bertanya, tapi sekarang diam. Ini tidak biasa, sangat tidak biasa. Diperkirakan akan ada pertunjukan besar yang menungguku setelah kembali ke China. Stephen diam-diam menebak. Namun, bahkan jika ada spekulasi, Stephen sama sekali tidak takut. Palu itu tidak hanya tergantung di kepala orang-orang bintang dan garis, tetapi juga beberapa orang di ibu kota kekaisaran. Jika dia sedang terburu-buru, sebenarnya untuk siapa? Tanda tanya. Aku memiliki kekuatan untuk menghadapi mereka. Stephen melihat keluar jendela, dengan senyum manis tergambar di sudut mulutnya. 10 jam kemudian, Stephen datang ke bandara untuk menemui tim ekspedisi dari Longguo. Xiao Chentian adalah orang pertama yang turun dari pesawat. Dia mengenakan seragam naga yang tampan, dengan tongkat besar di punggungnya. Stephen tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa itu pasti Frostmourne. Xiao Chentian selalu menjadi ahli penggunaan pedang, dan dia sering membawa pedang di tubuhnya. Jadi membawa benda seperti itu saat ini tidak akan menimbulkan terlalu banyak kecurigaan dari orang lain. Bersama Stephen, penanggung jawab Stars and Stripes juga menyambut Xiao Chentian dan yang lainnya di bandara. Nama orang yang bertanggung jawab adalah Sam. Ini adalah orang yang Stephen coba temukan sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak perlu lagi menyerang orang ini, karena dia telah melewati orang ini dan mencapai kesepakatan dengan Bob. Selamat datang teman dari jauh. Sam berkata kepada Xiao Chentian sambil tersenyum. Xiao Chentian mengangguk pada Sam, lalu membuka lengannya dan memeluk Stephen. Apakah orang-orang ini dapat diandalkan? Stephen bertanya dengan suara rendah. Yah, entah itu dilatih oleh klan naga atau negara. Kesetiaan sudah pasti cukup, kata Xiao Chentian. Itu bagus. Stephen mengangguk. Kalian berdua, tolong ikuti saya ke Grand Canyon of Colorado, dan saya akan membawa Anda untuk berhubungan dekat dengan seluruh proyek kami. Sam tertawa. Setelah itu, semua orang menaiki kendaraan yang diatur secara resmi ke arah Grand Canyon of Colorado. Setelah lebih dari 1 jam, mobil melaju ke suatu tempat di ngarai. Stephen melihat penjagaan dan tentara berjaga-jaga, jadi dia tahu bahwa mereka seharusnya tidak jauh dari tujuan mereka. Benar saja, 10 menit kemudian, mobil melaju ke reruntuhan. Saat ini, banyak orang yang bekerja di reruntuhan. Apakah ini disebabkan oleh pria gendut itu? Xiao Chentian melihat ke seluruh reruntuhan dan bertanya dengan suara yang dalam. Ya, Stephen mengangguk. Tidak heran orang-orang dari Stars and Stripes setuju begitu saja. Mereka ketakutan, kata Xiao Chentian. Aku juga akan takut. Stephen tertawa. Teman-teman, tolong ikuti saya lewat sini. Kami sedang membangun kembali area ini. Saya yakin ini akan siap digunakan minggu depan. Tentu saja, ini bukan area utama kami. Area utama kami ada di depan, kata Sam sambil berbicara. Dia berjalan ke depan. Semua orang mengikuti di belakang Sam, dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka tiba di gedung yang lengkap. Bab 2597. Terlihat bahwa bangsa bintang dan garis sangat mementingkan seluruh pangkalan. Ada pemeriksaan keamanan terus-menerus dari pintu masuk, dan berbagai senjata canggih dapat dilihat di mana-mana. Tanpa Doomhammer, akan sangat sulit untuk menggunakan kekerasan untuk menembus inti pangkalan ini dari luar, dan itu pasti akan menyebabkan korban dalam skala besar. Di bawah kepemimpinan Sam, kelompok itu terus masuk jauh ke dalam pangkalan, dan datang dari tanah ke tanah. Pada akhirnya, di lantai bawah tanah yang tidak diketahui jumlahnya, semua orang sampai di sebuah pintu besar. Sam mendorong pintu terbuka dan berkata kepada Stephen, Tuan Lin, selamat datang di era baru. Petik 2. Setelah berbicara, Sam masuk lebih dulu. Setelah itu, Stephen juga masuk bersama. Di dalam pintu ada ruang yang sangat besar, di tengah ruang ini tergantung bintang berujung 5,
bintang berujung 5 itu kira-kira seukuran telapak tangan, dan di sekeliling bintang berujung 5 itu ada kabel yang padat. Di bawah 5 bintang runcing adalah beberapa bintang kecil berujung 5, 3 di antaranya telah menyala, dan 2 lainnya masih redup. Melihat bintang berujung 5 ini, Stephen menjadi agak bersemangat, karena bintang berujung 5 di depannya adalah kunci metaverse. Semuanya, ini kunci metaverse. Sam menunjuk ke bintang berujung 5 dan berkata kepada semua orang. Hanya hal kecil ini yang bisa membuka jalan menuju alam semesta Yuan. Xiao Chentian bertanya dengan heran. Ya, menurut pemahaman kami, kunci ini akan membuka saluran setelah terisi penuh. Ujung saluran lainnya adalah metaverse. Saluran hanya bertahan sekitar 3 menit. Setelah 3 menit selesai, energi habis, dan saluran akan setelah ditutup, kami akan terus mengisi ulang kunci, dan ketika terisi penuh lagi, saluran akan dibuka lagi, dan Anda bisa keluar, jelas Sam. Berapa lama untuk mengisi penuh? Stephen bertanya. Dibutuhkan sekitar 10 hari untuk beralih dari 0 ke bintang penuh, tetapi dikatakan bahwa aliran waktu di metaverse berbeda dengan aliran waktu di luar kita, jadi 1 atau 2 bulan mungkin telah berlalu di metaverse, kata Sam. 1 atau 2 bulan. Itu cukup bagi kita untuk mengumpulkan lebih banyak harta, kata Xiao Chentian. Tuan Xiao, ketika Anda memasuki metaverse, pakaian di tubuh Anda secara otomatis akan menjadi pakaian baru. Akan ada saku di pakaian Anda. Kantong itu bisa menampung banyak barang, yang mirip dengan dimensi lain, kata Sam. Oh. Xiao Chentian mengangguk, Stephen sudah memberitahu mereka tentang hal-hal ini sebelumnya, jadi dia tidak terlalu terkejut. Sekarang kita kekurangan energi penuh 2 bintang, artinya, akan memakan waktu sekitar 5 hari. Saya akan membawa Anda ke sini hari ini untuk membiasakan diri dengan situasi di sini. Setelah 5 hari, ketika energi hampir penuh, kamu akan datang lagi. Saat itu kamu bisa memasuki metaverse dengan orang-orang kami, kata Sam. Xiao Chentian mengangguk. Stephen berjalan ke bintang berujung 5 itu. Pita aneh melintas di atas bintang berujung 5. Stephen tidak dapat menahan perasaan sedikit emosional tentang orang yang mengambil bintang berujung 5. Nilai bintang berujung 5 ini pasti sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari nilai benda lain yang dia temukan. Hal ini berarti kualifikasi untuk masuk dan keluar dari metaverse. Dan memiliki kualifikasi untuk masuk dan keluar dari metaverse berarti Anda dapat terus mendapatkan harta karun darinya. Meskipun harta karun itu tidak seberapa dibandingkan dengan benda-benda di Vault of Heaven, selama digunakan dengan benar, efek yang dapat dihasilkannya benar-benar mencengangkan. Apakah mungkin melakukan ini, yaitu, setelah orang memasuki metaverse, jangan buru-buru mengisi ulang kunci dan biarkan mereka tinggal di sana sebentar, tanya Stephen. Menurut informasi yang diperoleh orang-orang kami, waktu tubuh manusia di metaverse terbatas, dan jika waktunya terlalu lama, akan ada konsekuensi yang mengerikan. Waktu terbaik adalah waktu pengisian kunci, Sam dijelaskan. Jadi begitu. Stephen menghela nafas, merasa sedikit menyesal. Stephen dan yang lainnya pergi setelah berkunjung ke sini sebentar, karena kuncinya akan dibuka 5 hari kemudian, jadi mereka tidak perlu tinggal di sini sepanjang waktu. Sam membawa Stephen dan yang lainnya keluar dari markas. Tuan Lin, sampai jumpa dalam 5 hari. Selama waktu ini, Anda bisa berjalan mengelilingi Stars and Stripes kami, kata Sam sambil tersenyum. Bab 2598. Terima kasih, Tuan Sam. Stephen berjabat tangan dengan Sam. Sama-sama, semuanya sudah seharusnya, kata Sam. Tidak apa-apa, itu saja untuk saat ini, ayo pergi dulu. Stephen berkata, melambai ke Sam, lalu pergi bersama Xiao Chentian dan yang lainnya. 5 hari, bagaimana menurutmu? Stephen bertanya pada Xiao Chentian. Tinggal di hotel selama 5 hari, dan datang langsung ketika saatnya tiba, sehingga Anda dapat menghindari komplikasi, kata Xiao Chentian.
Yah, aku hanya memanfaatkan beberapa hari ini untuk pergi ke ibu kota suci, kata Stephen. Apa yang kamu lakukan di ibu kota suci? Xiao Chentian bertanya dengan curiga. Urus beberapa masalah pribadi, jangan khawatir, ini hanya masalah sepele. Stephen tersenyum. Tidak apa-apa, maka kamu harus memperhatikan keselamatan, kata Xiao Chentian. Setelah itu, Stephen membawa Xiao Chentian dan yang lainnya ke hotel. Ini adalah hotel Cina, dan orang yang mengendalikan di belakangnya adalah Ailiner Zongteixing, jadi Stephen mengatur Xiao Chentian dan yang lainnya di sini. Setelah mengatur Xiao Chentian, Stephen menaiki mobil ke ibu kota suci. Masalah di kota Huaden telah berakhir untuk saat ini, dan hal berikutnya akan terjadi dalam 5 hari, jadi dia memiliki cukup waktu untuk pergi ke ibu kota suci beberapa hari ini untuk bertemu dengan tim humasnya, dan melihat apakah dia bisa membantu. Meskipun Nick mengatakan bahwa Alston terlibat dalam Emmy, Alston sudah mati sekarang, jadi Stephen berpikir bahwa serial TV-nya masih bisa memenangkan Emmy. Tidak lama kemudian, mobil Stephen melaju ke ibu kota suci. Ibu kota suci adalah kota tempat hiburan didahulukan. Industri hiburan sangat berkembang di tempat ini. Stephen mengemudikan mobil langsung ke hotel tempat tim PR menginap. Saat itu sudah jam 6 sore, dan Stephen menelepon Ye-san. Ye-san, aku sudah sampai di hotelmu, di mana kamu? Stephen bertanya. Kamu di sini. Ye-san di ujung telepon sedikit terkejut. Nah, ini dia, kamu di mana? Stephen bertanya. Ini, Tuan Lin, saya sedang makan di luar. Saya tidak bersama orang lain. Mereka semua harus ada di hotel. Saya akan menelepon direktur dan memintanya untuk menjemput Anda, kata Ye-san. Apakah kamu makan di luar? Dengan siapa? Stephen bertanya dengan heran. Beberapa orang dari komite penyelenggara penghargaan Emmy. Ye-san merendahkan suaranya dan berkata, mereka mengatakan bahwa saya berharap untuk bersaing untuk beberapa aktris terbaik tahun ini, jadi mari kita makan malam bersama malam ini dan berkomunikasi. Titik. Petik 2. Tanda tanya petik 2. Stephen bertanya. Ya, karena malam ini adalah makan malam pribadi, tidak ada yang dipanggil tim, kata Ye-san. Maka kamu harus memperhatikan keselamatanmu sendiri, kata Stephen. Oke, tidak masalah, orang-orang di sini cukup ramah, kata Ye-san. Ya, aku akan menelepon direktur sendiri nanti, kamu bisa makan dengan nyaman, kata Stephen, menutup telepon, dan kemudian memanggil direktur. Tidak lama kemudian, direktur berlari keluar dari hotel. Bos Lin, kamu di sini. Direktur berlari ke Stephen dengan senyum di wajahnya dan berkata, aku sudah mengatakan bahwa aku bisa naik dan mencarimu, kamu harus turun. Stephen tersenyum. Jika kamu ada di sini, aku pasti akan turun untuk menjemputmu. Ayo pergi. Kami baru saja menyajikan makanannya. Semua orang sangat senang mendengar kamu ada di sini. Direktur tertawa. Stephen mengangguk, mengikuti direktur ke hotel, lalu naik lift ke restoran di lantai 5. Di ruang pribadi restoran, Stephen melihat banyak anggota tim, termasuk Zhao Cucu. Kenapa kamu di sini? Stephen bertanya pada Zhao Cucu dengan heran. Bukankah ini omong kosong? Pacarku ada di sini, aku akan datang dan menemukannya. Zhao Cucu menunjuk Hua Chenbin di sebelahnya. Hua Chenbin menunjukkan senyum konyol di wajahnya. Oh. Stephen mengangguk, tanpa berkata apa-apa, langsung pergi ke meja dan menarik kursi untuk duduk. Ada banyak wajah baru. Stephen menatap orang asing di meja makan dan berkata, ini semua adalah aktor hebat dari Stars and Stripes. Kami telah membuat banyak orang seperti itu di ibu kota suci beberapa hari ini. Kami semua berteman sekarang, sutradara menjelaskan. Oh, halo. Stephen mengangguk kepada orang asing ini. Teman-temanku, ini Bos Lin kami. Dia adalah investor kami dan ayah pelindung kami. Direktur tersenyum dan memperkenalkan Stephen kepada orang asing.
Begitu mendengar sutradara mengatakan bahwa ini adalah ayah dari Master Emas, mata para aktor langsung berbinar, terutama mata para aktris. Halo, Tuan Lin. Halo, Tuan Lin. Beberapa aktris adalah yang pertama mengungkapkan kebaikan mereka kepada Stephen, dan menyapa Stephen dengan senyuman. Salah satu dari mereka bahkan berdiri dan berjalan ke sisi Stephen, lalu memberi Stephen hadiah tatap muka. Tuan Lin, nama saya Angelina Jolie, Anda bisa memanggil saya Jolie, kata wanita yang mencium Stephen sambil tersenyum. Stephen memandang wanita ini dan menemukan bahwa dia adalah yang paling cantik di antara wanita yang duduk di sini. Kulitnya agak coklat, rambut panjang bergelombang menggantung di atas bahunya, matanya besar, batang hidungnya lurus, bibirnya agak tebal, dan dia terlihat seperti kecantikan kulit hitam standar. Halo, nama saya Stephen. Stephen juga memperkenalkan namanya. Kamu Stephen, seorang asing berseru kaget. Apakah kamu kenal Bos Lin? Seseorang bertanya. Tentu saja aku tahu, Stephen, pernahkah kamu mendengarnya? Itu adalah Master Super dari Kerajaan Naga yang mengalahkan Master dari Aliansi UKC beberapa kali. Aku pikir itu terlihat seperti itu sekarang, tapi saya tidak yakin. Saya tidak menyangka itu adalah Stephen. Tuan, kata orang asing itu dengan penuh semangat. Setelah orang asing itu mengatakan ini, orang asing lainnya menunjukkan ekspresi terkejut. Jadi, Anda adalah Master Kung Fu itu, Tuan Lin, bolehkah saya mendapat kehormatan untuk minum dengan Anda? Julie menatap Stephen dengan mata cerah dan berkata, tentu saja. Stephen mengambil gelas anggurnya. Semua orang minum juga, sama-sama. Stephen berkata kepada orang-orang di atas meja sambil tersenyum. Setelah itu, meja orang mulai makan dan minum. Bab 2599. Di atas meja anggur, bersulang dan cangkir terhuyung-huyung. Orang asing berbaur dengan tim humas, dan salah satunya, Angelina Jolie, sangat proaktif. Tentu saja, dia tidak mengambil inisiatif dengan orang lain, tetapi dia sangat aktif dengan Stephen. Orang lain dapat melihat sekilas bahwa Julie ini seharusnya menyukai Stephen. Zhao Cucu meletakkan satu tangan di atas meja, menatap Julie yang sudah duduk di samping Stephen, dengan ekspresi lucu di wajahnya. Memang benar dia memiliki sifat genit. Kemanapun dia pergi, ada wanita yang melawan tiang, kata Zhao Cucu pada dirinya sendiri. Bos Lin kaya, tampan, dan mampu bertarung. Yang terpenting dia masih muda. Wajar jika banyak wanita yang menyukainya, kata Hua Chenbin. Kamu sangat mirip dengannya, pernahkah kamu berpikir untuk mengikuti jalan lamanya? Zhao Cucu bertanya. Tentu saja aku memikirkannya, tetapi tidak semua orang bisa menjadi Tuan Lin. Hua Chenbin menggelengkan kepalanya. Sudut mulut Zhao Cucu sedikit melengkung. Meskipun Hua Chenbin dan Stephen mirip, tetapi dalam hal kepercayaan diri, keduanya sangat berbeda. Dia sedikit kecewa pada Hua Chenbin, karena dia tidak bisa melihat ambisi pada pria ini, dan pria tanpa ambisi untuknya, itu setara dengan burung merak tanpa rambut. Meskipun kamu adalah burung merak, kamu tidak tampan. Ayo putus, kata Zhao Cucu tiba-tiba. Hua Chenbin membeku sesaat, lalu menatap Zhao Cucu dengan heran. Cucu, apa, ada apa? Hua Chenbin bertanya dengan gagap. Bukan apa-apa, aku hanya merasa tiba-tiba aku tidak tertarik padamu, kata Zhao Cucu. Apakah aku melakukan kesalahan? Cucu, kenapa kamu tiba-tiba putus? Wajah Hua Chenbin menjadi sedikit bersemangat. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu juga sangat baik padaku. Kamu adalah pasangan yang ideal, tapi aku hanya tidak tertarik. Apakah kamu keberatan? Zhao Cucu bertanya pada Hua Chenbin dengan nada pandangan samar. Hua Chenbin benar-benar ingin mengatakan bahwa dia punya pendapat, tetapi di bawah paksaan Zhao Cucu, dia akhirnya tidak mengatakannya. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Hua Chenbin bertanya. Mengapa saya memberi Anda kesempatan?
Saya telah berbicara dengan Anda selama beberapa bulan, dan Anda bahkan belum memegang tangan saya. Mengapa Anda bersikeras pada cinta semacam ini? Itu tidak lebih dari menyukai saya sumber daya ketika saya kembali. Saya akan melakukannya jika orang memberi Anda lebih banyak kesempatan. Jangan buang waktu dan kasih sayang Anda untuk saya, kata Zhao Cucu. Aku sangat menyukaimu, kata Hua Chenbin. Ayo, kita semua sudah dewasa sekarang, mari kita bicara tentang apa yang kita suka atau tidak suka. Zhao Cucu menggelengkan kepalanya, lalu berdiri. Mau kemana? Hua Chenbin bertanya. Zhao Cucu tidak berbicara, tetapi langsung pergi ke sisi Stephen, dan duduk di sisi lain Stephen. Apa yang kalian berdua bicarakan? Bawa aku, kata Zhao Cucu. Stephen menatap Zhao Cucu dengan heran. Apa yang kamu lakukan? Pacarmu masih di sini. Stephen berbisik. Aku baru saja putus, dan sekarang aku bebas, kata Zhao Cucu. Stephen menatap Hua Chenbin dengan heran. Hua Chenbin yang tidak jauh dari sana sedang melihat ke sisi ini, matanya penuh kesedihan. Game apa yang kamu mainkan? Stephen bertanya. Yang mana yang diputar? Jika kamu tidak ingin membicarakannya, putus saja. Mungkinkah kamu tidak akan putus setelah jatuh cinta? Zhao Cucu bertanya secara retoris. Itu normal untuk putus, tetapi tempat dan waktu putusmu tidak benar, kata Stephen. Saya, Zhao Cucu, melakukan apapun yang saya inginkan, dan tidak pernah melihat hal lain, kata Zhao Cucu dengan bangga. Kamu benar-benar disengaja. Stephen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia benar-benar tidak banyak berhubungan dengan Zhao Cucu. Wanita ini hampir bisa dikatakan sebagai wanita paling keras kepala di seluruh kerajaan naga. Kuncinya adalah dia masih memiliki modal yang berubah-ubah. Waktu berlalu dengan cepat, dan saat itu sudah jam 10 malam dalam sekejap mata. Pesta makan malam hampir berakhir saat ini. Tuan Lin, saya punya kucing yang bisa melakukan backflip di rumah, apakah Anda ingin pergi dan melihatnya? Julie mengundang Stephen. Maaf Nona Julie, saya tidak tertarik pada kucing, mari kita bertemu lagi kapan-kapan. Stephen tersenyum. Sangat disesalkan. Julie menunjukkan ekspresi kecewa, tapi dia masih mengucapkan selamat malam kepada Stephen dengan ramah sebelum berbalik dan pergi. Stephen juga bertingkah seperti pria terhormat, memperhatikan Julie pergi. Apakah kamu enggan melepaskannya? Zhao Cucu mendekati Stephen dan bertanya. Hei, Stephen menghela nafas. Apa? Zhao Cucu bertanya dengan rasa ingin tahu. Lihat mereka, lalu lihat dirimu. Bahkan jika mereka tidak bisa menangkapku, mereka tetap menjaga kesopanan dasar. Bagaimana denganmu? Kamu akan main-main, melakukan ini dan itu, kata Stephen. Zhao Cucu mengangkat alisnya dan berkata, apakah kamu mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Aku hanya berpikir, jika kamu terus egois, mungkin kamu tidak akan pernah bisa menikah dalam hidup ini. Lin, kata Stephen. Kenapa kamu tidak bisa menikah? Aku ingin menikah dalam hitungan menit, kata Zhao Cucu dengan marah. Bab 2600. Tapi wanita manapun, selama dia melepas celananya, siapa yang tidak akan melakukannya? Stephen bertanya. Kamu. Zhao Cucu memelototi Stephen. Menikah itu sangat sederhana, tetapi yang paling penting adalah menikah dengan baik. Stephen menepuk pundak Zhao Cucu, lalu berjalan keluar hotel. Kemana kamu pergi? Zhao Cucu bertanya. Yesan bilang dia minum terlalu banyak, aku akan menjemputnya, kata Stephen. Kamu pergi untuk mengambil kenarimu. Zhao Cucu bertanya dengan tidak percaya. Stephen berhenti, menoleh untuk melihat Zhao Cucu dan berkata, apakah kamu tahu mengapa semua wanita saya begitu setia kepada saya? Petik 2. Mengapa? Zhao Cucu bertanya. Karena aku cukup serius untuk memperlakukan wanita manapun, meskipun dia hanya burung kenari. Setelah Stephen selesai berbicara, dia tersenyum, berbalik, dan berjalan ke depan.
Zhao Cucu berdiri di sana, mengerutkan kening. Cucu, ya, bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Hua Chenbin berjalan dengan hati-hati dan bertanya dengan rendah hati. Zhao Cucu memandang Hua Chenbin dan berkata, apakah kamu tahu mengapa aku memilihmu sebagai pacarku? Petik 2. Karena aku terlihat seperti Presiden Lin. Kata Hua Chenbin. Ya, karena kamu mirip Stephen, dan aku suka Stephen. Jika aku tidak bisa mendapatkan Stephen, aku hanya bisa memilihmu. Aku suka melihatmu merendahkan diriku, karena terlihat seperti itu sepertinya Stephen membungkuk padaku, tapi setelah menonton terlalu banyak, akhirnya akan mengganggu, jadi aku mencampakkanmu, jangan coba-coba menyimpan apapun, tidak ada hubungan di antara kita berdua, dan kita ditakdirkan untuk tidak memiliki masa depan. Kata Zhao Cucu. Tapi aku punya perasaan untukmu. Kata Hua Chenbin. Itu tidak berguna. Zhao Cucu menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan pergi. Cucu. Hua Chenbin berteriak. Kentut, lepaskan, kata Zhao Cucu. Aku menyiapkan gula merah untukmu. 1, aku akan mengirimkannya padamu nanti, tidak apa-apa. Hua Chenbin berkata. Zhao Cucu mengerutkan kening, dan berkata, ini sangat murah. Petik 2. Setelah itu, Zhao Cucu bergegas pergi. Hua Chenbin berdiri di tempatnya, wajahnya menjadi gelap, dan dia ingin menangis tetapi tidak menangis. Di sisi lain, pintu masuk restoran barat di Chengdu. Sekelompok orang berdiri di sini, sekelompok orang ini mengenakan jas dan dasi. Mereka terlihat seperti orang yang sangat sukses, dan ada wajah oriental di antara sekelompok orang ini. Orang ini adalah Ye San. Ye San mengenakan gaun hijau, yang sedikit ketat, yang menonjolkan sosok Ye San yang sempurna. Saat ini, Ye San dikelilingi oleh beberapa orang, termasuk pria dan wanita. Nona Ye, silakan minum lebih banyak, lagi pula, malamnya panjang. Ya. Kehidupan malam di ibu kota suci kita sangat kaya, dan bar saat ini adalah yang paling menyenangkan. Petik 2. Atau Anda bisa pergi ke seni pertunjukan bar, kamu bisa menonton pertunjukan yang bagus. Petik 2. Orang-orang di sekitar Ye San menyampaikan undangan kepada Ye San satu demi satu. Wajah Ye San sedikit merah, dan matanya sedikit kabur, terlihat bahwa dia minum banyak anggur. Aku benar-benar tidak peduli, semuanya. Aku sudah meminta pacarku untuk menjemputku. Aku minum terlalu banyak malam ini. Sejujurnya, makanan malam ini sangat enak, kata Ye San sambil tersenyum. Aku tidak menyangka Nona Ye San punya pacar. Dia pasti beruntung, kata seorang pria jangkung. Saya beruntung, Tuan Brown, terima kasih banyak atas keramahan Anda malam ini. Mungkin keuntungan terbesar yang saya peroleh dari datang ke ibu kota suci kali ini adalah persahabatan saya dengan Anda, kata Ye San sambil tersenyum. Maka kamu harus minum-minum lagi dengan presiden kita. Seseorang segera berkata, lain kali aku pasti tidak akan mabuk dengan Presiden Brown. Kata Ye San dengan serius. Hei, Ye San. Kamu harus tahu bahwa hasil penghargaan akan ditentukan lusa. Jika kamu tidak minum-minum lagi dengan presiden kita saat ini, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan nanti. Seseorang berkata. Mendengar ini, wajah Ye San sedikit menegang, lalu dia berkata sambil tersenyum, kenapa kamu tidak menunggu sedikit lebih lama, kita bisa terus minum saat pacarku datang. Menunggu pacarmu, beberapa pria saling memandang. Lainnya melirik. Berapa lama dia tiba? Waktu Tuan Presiden sangat berharga. Bagaimana dengan ini? Ayo pergi ke tempat itu dulu, dan kemudian kamu memberitahu pacarmu alamat yang tepat. Bagaimana menurutmu? Seseorang menyarankan. Ya, begitu. Kita tidak bisa berdiri di sini selamanya, bukan? Seseorang segera menggema. Ini. Ye San sedikit bingung. Menurutnya, jamuan makan malam ini sangat penting untuk apakah kru bisa memenangkan Emmy Award, karena pemilik jamuan ini adalah Brown, ketua panitia penyelenggara Emmy Award.
Meskipun penghargaan Emmy dipilih oleh juri profesional, Brown pasti dapat memainkan peran penting di dalamnya. Selama Brown menetap, kru pasti akan memenangkan penghargaan Emmy, dan dia sendiri sangat mungkin untuk memenangkan gelar Ratu Film jika Brown tidak diberi muka saat ini dan Brown tersinggung, itu akan sangat merugikan kru. Namun, dibandingkan dengan kru, Ye-san lebih peduli pada Stephen. Dia sudah tersanjung dengan janji Stephen untuk menjemputnya. Jika dia masih berpindah tempat tanpa izin, Stephen akan merasa bahwa dia bangga disukai. Jika dia kehilangan bantuan Stephen karena ini, tidak ada artinya untuk melihat ke belakang. Memikirkan hal ini, Ye-san menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ayo tunggu di sini, atau kalian pergi dulu, dan aku akan pergi dengan pacarku ketika dia datang, kata Ye-san. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.